الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah sebaik-baik makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memuliakan kita. Kita adalah makhluk yang Allah muliakan. Surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah telah menjadikan kontur alam ini untuk mudah dijelajahi oleh manusia. Sehingga mudah mereka bergerak, bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami karuniakan kepada mereka rizki dari yang baik-baik. Coba Anda lihat makanan kita dengan makanan binatang. Tentu makanan kita sangatlah baik. Allah sediakan rezeki kita dari semuanya baik-baik. Yang keempat, wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan mereka. Kami lebihkan mereka ya dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kita memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh selain kita. Malaikat begitu sempurna, tapi dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak punya kehendak untuk berbuat baik. Dia sudah seperti itu Allah ciptakan untuk berbuat baik. Maka dia tidak bermaksiat. Karena Allah tidak mengujinya dengan maksiat umpamanya. Sementara kita kata Allah hidup untuk diuji. Ingat, malaikat tidak diuji. Karena malaikat tidak pernah punya pilihan. Malaikat hanya menjalankan semua yang sudah Allah tetapkan dirinya. Dan mereka tidak bisa membantah sedikit pun. Adapun kita diberi Allah pilihan-pilihan. Deal or no deal. Mau atau tidak mau.
Apa kata Allah di Quran? Surat yang ke-76 ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari mani yang bercampur, nutfatin. Ya, dari setetes mani yang bercampur antara spermatozoa dan ovum. Kemudian perhatikan kata Allah, nabtalih. Olehnya tujuannya agar kami mengujinya. Ya, dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Ya, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Lihat, ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Lihat di surat 95. Surat At-Tin. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada 3 potensi yang Allah berikan kepada kita. Pertama, potensi yang bersifat gharizah, insting, naluri. Dengan naluri inilah ibu-ibu ya ada keinginan-keinginan makan, minum, cantik, menikah dan sebagainya. Ini karunia pertama yang Allah berikan kepada kita dan juga binatang. Lihat nikmat insting ini di surat 3 Ali Imran. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu inda husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam intuisi manusia, yaitu kecondongan secara seksual, keinginan seksual kepada lawan jenisnya. Naluri ingin memiliki anak, naluri ingin memiliki materi yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah karunia Allah. Bagaimana, dan ingat, ini pun Allah berikan kepada binatang. Binatang punya insting. Dengan insting inilah dia bisa survive sampai hari kiamat. Dia bisa hidup di hutan tanpa supermarket dan semacamnya. Dengan insting inilah Anda lihat ular bisa hidup, buaya bisa hidup, kuda nil bisa hidup di habitatnya. Hanya dengan intuisinya, hanya dengan instingnya, hanya dengan nalurinya. Yang membedakan kita dengan binatang apa? Akal. Allah karuniakan kepada kita akal. Allah karuniakan kita hati dan akal yang tidak dimiliki oleh binatang. Oleh karenanya, ketika manusia tidak menggunakan akalnya, Allah mengatakan dia sama dengan hewan. Dia sama dengan binatang. Ini nikmat yang kedua. Ya, Allah jadikan kita memiliki akal yang tidak diberikan kepada binatang. Binatang punya pendengaran, tapi dia tidak memahami hakikat pendengarannya seperti kita ketika mendengarkan sebuah ucapan. Kita diberi Allah penglihatan. Ya. Kemudian binatang diberi penglihatan. Tetapi ketika kita melihat, kita menganalisa yang kita lihat. Kemampuan menganalisa apa yang kita lihat itulah akal. 3 instrumen inilah yang membuat kita sempurna di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan binatang. Lihat surat 16 ayat yang ke-78. Allahul ladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati akal. La'allakum tashkurun. Agar kalian
menggunakan akal kalian. Akal inilah, ya, dengan akal itu kita memenuhi apa yang diinginkan oleh insting kita. Anda ingin kaya, akal mewujudkan, mencarikan kekayaan tadi. Anda ingin memiliki pasangan, akal Anda yang menuntun Anda bagaimana cara memenuhi apa yang diinginkan oleh insting Anda. Tetapi ingat, yang lebih tinggi dari dua elemen agama. Dengan agama inilah kita berbeda dengan orang kafir dan kita berbeda dengan binatang. Coba lihat, binatang itu sesat karena tidak menggunakan akalnya. Dan orang kafir menyesal karena tidak memiliki akal yang sempurna sewaktu di dunia. Lihat, perbedaan kita dengan binatang adalah akal dan agama. Surat Al-A'raf 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Adalah orang yang tidak menggunakan akalnya secara sempurna, maka dia lebih rendah daripada binatang. Bu, binatang tidak berakal, karenanya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di neraka tidak ada binatang. Maka Allah katakan kita lebih hina dari binatang. Binatang bodoh, tapi dia tidak diazab dan dimasukkan ke neraka. Sementara kita, Allah azab kita di neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Dan perhatikan, agama, akal fungsinya untuk memahami agama. Agama membimbing akal kita. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu pengen cantik nggak, Bu? Ibu-ibu Iya, pengen terlihat cantik nggak? iya, Pengen cantik itu akal atau naluri, Bu? naluri. Baik, jawab cerdas. Kalau usah punya dalil, saya yakin tidak tahu dalilnya. Tapi itu jawaban intelek. Pertanyaan, Bu, untuk mewujudkan apa yang diinginkan naluri, perlu ada produk-produk yang dibuat oleh akal, bukan? Iya, iya, Produk betul. kecantikan itu kan untuk memenuhi apa diinginkan naluri wanita, kan? Iya, Akal lalu mewujudkan produk-produk kecantikan untuk para wanita memenuhi apa yang diinginkan oleh nalurinya. Bu Finda dan kawan, bayangkan kalau tidak ada agama, kita dengan monyet sama nggak, Bu? iya, iya. Coba ibu apa panggil monyet, Bu Sarimin, Bu Finda, coba panggil Sarimin. Ibu make up dia, ibu jahit baju yang bagus. Kira-kira Sarimin dengan ibu yang tidak intelek sama nggak, Bu? Ini namanya kita mempermalukan diri, ya, menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan, ya. Nah, jadi kalau cantik saja, monyet kalau diandanin cantik nggak, Bu? Yang membedakan ibu dengan monyet kan akal, bukan? Betul. Lah kalau akal tidak bimbing agama, ibu dengan monyet sama nggak, Bu? Hmm, Bukankah monyet itu otaknya hafal ketiga halal haram hantam? Kalau ibu tidak beragama, sama dengan binatang nggak, Bu? Oleh karenanya orang kafir itu Allah samakan dengan binatang, Bu. Apa unsur kesamaannya? Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk memahami syariat. Lihat surat 47 ayat yang ke-12. Ya, orang kafir sama dengan binatang. Alasan, ada banyak alasan. Alasan pertama apa? Mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami agama, untuk menerima agama. Surat 47 ayat yang ke-12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri tahtihal anha min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, orang mukmin yang berbuat kebaikan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Perhatikan, walladzina kafaru yatamatta'un, dan orang-orang kafir
mereka bersenang-senang. Sama dengan binatang bersenang-senang aja nggak, Bu? Happy-happy aja kan? Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka makan seperti makannya binatang. Tadi saya katakan, binatang tidak punya konsep halal haram kan? Orang kafir sama nggak, Bu? Sama nggak, Bu? Iya, Ustaz. Tidak punya konsep halal dan haram. Di otak mereka semuanya halal-halal saja. Ya, inilah akal tidak dapat mencerna agama. Oleh karenanya, nanti pada hari kiamat di neraka, orang-orang kafir sadar kalau mereka bukan orang yang berakal. Lihat surat 67, ayat yang ke-10 dan ke-11. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, apa kata orang-orang kafir itu? Sekiranya dahulu di dunia kami mau mendengarkan nasihat-nasihat para rasul itu, au naqilu, atau kami memikirkan menggunakan akal kami untuk mencerna aturan-aturan agama di bawah para nabi itu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, niscaya kami tidak termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ibu-ibu tahu? Coba lihat au naqilu. Orang kafir sadar kalau dia nggak punya akal nggak, Bu? Jelas? Maka orang muslim tidak boleh ikut orang kafir. Masa manusia ikut binatang? Masa orang waras ikut orang gak punya akal? Ibu-ibu lihat saat ini, Bu. Ibu-ibu saya tanya, ada binatang gay nggak, Bu? Binatang gay. Ada binatang homo nggak? Enggak deh, aku sih enggak dong, Ustaz. Iya, makanya kalau manusia gay, dia dengan binatang lebih gila Lebih mana, rendah. Bu? Iya, iya, iya. Nah, jelas? Ya. Binatang yang punya insting saja tidak pernah merubah instingnya kan? Yang namanya ayam jantan dari dulu suka ayam betina kan? Gak ada ayam jantan suka ayam jantan kan, Bu? Iya. Coba lihat, sekarang orang-orang muslim sudah banyak mengikuti orang kafir kan? Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, merubah dirinya sana sini. Itu kan logikanya orang kafir, bukan? Maka marilah kita selalu berkata kepada Allah sebagaimana ucapan Ibrahim, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik itu. Bu, Allah jadikan Ibrahim contoh untuk kita dalam beragama. Tidak menyerupai orang-orang kafir. Tidak menyerupai orang musyrik. Itulah kenapa Islam mengatur kita para laki-laki dan wanita dalam segala hal. Termasuk pakaian. Bahkan jangankan berpakaian, Bu. Ya, coba lihat hadits yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika ditanya seorang Yahudi, kami tahu bahwa Rasul kalian tidak membiarkan kalian kecuali menerangkan segala sesuatunya, sampai-sampai kalian masuk WC pun diatur olehnya. Kata Salman Al-Farisi, na'am. Ya, segala sesuatunya telah diterangkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bahas soal pakaian. Hari ini kita bahas soal perhiasan emas dan sutra. Saya tanya sama ibu-ibu, apa fungsi pakaian, Bu? Menutupi tubuh kita, Ustaz. Menutup aurat. Yang kedua, Memperindah, mempercantik. dalilnya Bu Finia, Anda lancang sekali jawab, lantang. Sekarang saya mau buktikan. Anda Yang itu mana? cerdas seperti yang saya bayangkan. Yang mana dalil yang mana, Ustaz, mempercantik? Iya, dua-duanya tadi sebagai penutup aurat dan penghias atau pencantik diri. Dalilnya. Kalau yang menutup aurat itu kalau nggak salah di surat Al-A'raf, ayatnya lupa ya, Ustaz. Kalau Nah, yang mempercantik ya tadi di Ali Imran ayat 14 tadi kan.
Anda itu rajin catat tapi nggak ingat. Hah? Salah ya? Yang kedua salah ya, Ustaz? Surat 7 ayat 26. Surat Al-A'raf. Iya. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari wa syau'atikum risha. Wahai manusia, sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian pakaian, ya pakaian tekstil maksudnya, yang memiliki dua fungsi disebutkan tadi. Pertama, yuwari sau'atikum, menutupi aurat-aurat kalian. Yang kedua, warisha, sebagai hiasan untuk mempercantik diri. Tapi lihat, walibasu taqwa dzalika khair. Apa kata Allah? Dan pakaian takwa itu lebih baik. Maksud Allah, takwa itu pakaian yang lebih baik dari pakaian material tadi. Oleh karena itu seorang muslim tidak berpakaian kecuali dengan aspek takwa. Dan seseorang yang bertakwa itu adalah dengan mengikuti aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Quran surah 2 ayat 2 Allah katakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud Nabi, takwa itu pakaian terbaik. Saya pakai logika dulu, Bu, yang fitrah. Ibu-ibu biasa gengsinya naik, salah satu aspeknya berpakaian nggak, Bu Finia? Iya. Ya, Ibu-ibu kalau ke pesta yang paling ibu perhatikan penampilannya, bukan? iya, betul. Karena kehormatan wibawa ibu di tengah masyarakat salah satunya aspeknya berpakaian, bukan? Iya. Dan pertanyaan, yang membuat ibu terhormat di sisi Allah apa, Bu? Takwa. Takwa. Itu maksud takwa itu pakaian paling baik. Pakaian simbol kemuliaan, bukan? Ya. Kalau ukuran dunia, bukan? Makanya Bu Finia kalau mau pergi ke pesta itu bajunya dipesan dulu di butik dulu, kan? Enggak ya? Enggak. Beneran loh. Ibu batut-batut diri di kaca 2 jam, kan? Iya. Supaya terlihat excellent di pesta itu, kan? Paling tidak terkena fitnah dengan penampilan, kan? Ingin dipandang orang dengan penuh dihormati, tidak direndahkan, bukan? Itu artinya kehormatan kita ada pada pakaian, bukan? Ya. Sebagaimana takwa kemuliaan kehormatan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagaimana Anda berpakaian yang mendatangkan takwa? Mengikuti petunjuk Al-Quran. Apa yang diharamkan Quran, apa diharamkan sunnah, laksanakan. Itulah Anda mengenakan kebesaran takwa tadi. Faham anak-anak? Ini namanya deduktif ke induktif, kan? Saya bicara baju umum dulu, baru kita bawa hadis keharaman laki-laki pakai sutra, kan? Sutra itu pakaian termahal, bukan? Betul. Emas itu adalah materi yang biasa jadi standar kekayaan, bukan? Iya. Laki-laki akan merasa pede kalau pakai sutra dan emas, kan? Betul. Tetapi keduanya diharamkan oleh Allah untuk mereka, kan? Iya. Jadi kalau laki-laki mengenakan sesuatu diharamkan. Dan kata Allah, apa yang Nabi haramkan itu buruk. Jadi kalau orang mengenakan yang buruk itu mulia atau hina, Bu? Hina. Nah, jadi sebelum saya masuk kepada dalilnya, ini prolog umumnya dulu. Bukankah salah satu tugas Nabi apa? Menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, bukan? Surat 7, Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Perhatikan kalimat, salah satu kewenangan otoritas Nabi apa? Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, mengharamkan yang kotor-kotor. Kalau sesuatu diharamkan, Bu Fidia dan kawan-kawan, kemudian orang Islam mengenakannya, orang berpakaian dengan pakaian yang kotor, itu mulia atau hina itu? Hina. Dia telah menghinakan dirinya di hadapan Rabb-nya, bukan? Ya. Mungkin orang-orang mengatakan, wow,
Bapak ini eksekutif muda yang penampilan ekselen pakai sutra terbaik ATBM misalnya. Ya, yang harganya mungkin puluhan juta karena desain Iwan Tirta umpamanya. Tetapi ternyata itu kotor gak di mata Allah. Orang yang mengenakan pakaian yang oleh syariat kotor, ya, maka dia hina di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Jadi kalau suami pakai emas, pakai perak, orang memujinya, katakan kepadanya, kenapa you kegeeran? Kenapa? Bukankah Allah memandangmu dengan murkanya? Allah menganggapmu kotor karena sutra dan emas diharamkan oleh Nabi, bukan? Maka apa diharamkan Nabi itu kotor, bukan? Masa pakai kotor kok bangga? Masa pakai yang buruk kok bangga? Ya sama dengan sarimin tadi pakai jas tetap sarimin gabu. Ya. Tapi kalau ibu pakai gaya saya pasti dimarahin sama suami ya. Nah. Baik Bu, itu pendahuluannya untuk menyadarkan kita bahwa apa saja diharamkan oleh syariat itu kotor Bu. Walaupun manusia menganggapnya baik. Paham anak-anak? Dan hari ini kita masuk tentang hukum mengenakan emas dan perak, emas dan sutra bagi laki-laki. Dan halal bagi wanita. Dan ini edukasi. Ibu-ibu bertanya, Pak Salim, ini kan hadis wanita, kenapa hukum buat laki-laki? Ada dua, Bu. Pertama, agar ibu tahu bahwa emas dan sutra itu halal buat ibu, jadi nggak usah sungkan memakainya. Yang kedua, haram untuk suami, supaya ibu bisa mengingatkan suami manakala mereka mengenakannya. Bukankah ibu dengan suami satu paket kan, Bu? Ibu-ibu, saya tanya sama ibu. Ibu ingin masuk surga sendirian apa suami juga ikut, Bu? Bersama-sama. Doanya apa, Bu Pupinnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, Anda ini rajin catat tapi lupa melulu ya. Doa malaikat pemikul arsy. Surat 40 ayat 8 kan? Lupa ya Bu Finya ya? Iya. Emang Anda rajin catat tapi nggak ingat. Catatannya rapi, ingatannya rapuh ya. Coba lihat surat 40 ayat ke-8. Rabbana adkhilhum jannati adin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka orang-orang beriman itu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bersama mereka dengan orang-orang salih dari orang tua mereka. Orang-orang salih dari pasangan-pasangan mereka. Dan anak keturunan mereka. Ini jadi obsesi nggak, Bu? Nah, oleh karena itu, boleh nggak dikatakan salih kalau dia melanggar syariat? Enggak dong. Nah, jadi itu cara berpikir yang sistematik ya. Nah, sistemik. Nah, maka ditanya, saya ingin suami saya masuk surga. Saya tidak ingin dong dia melakukan sesuatu yang mencederai kesalihannya. Saya tanya sama Anda, menaati Nabi itu sama dengan menaati Allah bukan? Betul. Bermaksiat kepada Nabi sama dengan bermaksiat kepada Allah bukan? Iya. Bermaksiat itu mencacati kesalihan enggak? Ya. Jadi tanya sama suami, dia pengen jadi orang yang paling salih atau salih saja? Apalagi tidak salih. Pilihannya tidak salih, salih atau sangat salih. Pilihannya apa, Bu? Sangat soleh. Dalilnya apa, Bu? Enggak, Ustadz aja deh yang kasih dalilnya. Kurang ajar nih murid ya.
Dalilnya tadi udah kita jelaskan surat 67 ayat 2 kan. Ahsanu amala. Berarti harus yang paling salih kan? Kan kata Allah ahsan, isim tafdil yang paling baik amalnya. Berarti paling salih bukan? Jadi target dalam amal itu yang terbaik. Berarti yang paling saleh. Paham anak-anak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Berarti yang paling salih bukan? Tadi surat 49 ayat atqakum yang paling takwa. Maka menjadi target adalah yang paling bukan. Ibu-ibu kalau melakukan sesuatu ingin biasa atau yang paling, Bu? Ibu kalau ingin prestasi ibu itu biasa atau yang terbaik? Iya. Itu Terbaik. target Allah, terbaik. Jadi menjadi orang yang salih. Oleh karenanya kita menjaga agar kesalihan kita tidak cacat dong. Bu Vina kalau kepesa, lipstiknya miring, kira-kira jadi keluarga, Bu? Nah, itu urusan duniawi kan? Ya. Bagaimana urusan akhirat? Nah, ini contoh kita kasih edukasi kepada suami yang tahu-tahu. Suami ibu kan tipe suami tahu-tahu kan? Tidak tahu, merasa tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu, dan tidak pernah cari tahu, namanya suami tahu-tahu. Ya, maka sesuatu diharamkan oleh itu maksiat. Maksiat itu mencacati kesalihan. Sementara yang kita inginkan ahsanu amala, atqa yang paling bertakwa, yang paling baik amalnya. Berarti yang paling saleh di antara kita. Dan tidak mungkin kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang saleh sampai kita mengikuti petunjuk orang yang paling saleh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita menyadarkan setiap orang yang kadang-kadang gak merasa bahwa dia melakukan maksiat karena ukuran dunia. Contoh laki-laki pakai emas. Dia tidak merasa maksiat karena orang memandang dia mana emasnya berlian lagi. Ya, kayak punya Pak Paris Hotman Paris Hutapea gitu kan. Bajunya juga sutra, dibanggain orang. Dia tidak merasa itu salah. Dia merasa fine-fine aja. Dia merasa biasa-biasa saja. Sementara itu adalah diharamkan syariat. Dan kata Allah apa diharap itu adalah jelek. Itu buruk. Dia tidak menganggap buruk dalam pandangan Allah. Tetapi dia merasa mengagumi dirinya karena pandangan manusia. Ini namanya iman error namanya. Waliya'udzubillah. Baik. Ibu-ibu, kita bahas hadis yang ke-40 ya, Bu. Saya selalu bilang gini, sebelum saya jelaskan fikihnya, saya dudukkan akidahnya dulu kan. Ya, karena hukum itu nggak diterima sampai akidahnya lurus dulu kan. Makanya sikap sami'na wa ata'na itu dimiliki oleh siapa, Bu Finia? Para sahabat kaum mukmin. Orang yang akidahnya benar. Surat 24 ayat 51 kan? Berada dengan munafik bukan? Ya. Ayat 47 sampai 50 inkonsistensi orang munafik. Tidak menerima hukum syariat karena inkonsistensi akidahnya rusak. Adapun orang beriman surat 24 innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ayat ini menjelaskan apa? Kesiapan dan konsistensi orang menerima syariat adalah hanya orang mukmin saja. Orang beriman dengan keimanan yang benar saja. Itu dalil pertama. Kalau ibu-ibu tanya Pak Salim, kenapa prolognya panjang amat? Ini aspek akidahnya dulu. Sebab kata siap menjalankan tidak akan direspon kecuali iman, bukan kuping loh. Jelas? Surat 33 ayat 36 Allah jelaskan. Yang konsisten menjalankan syariat hanya orang mukmin saja. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan beriman. Allah bilang, manakala kamu mendapati laki-laki yang lurus imannya, wanita yang lurus imannya, tidak mungkin dia membantah hukum Tuhan dan Rasulnya. Tidak mungkin laki-laki yang mukmin sejati, wanita mukminah sejati, ketika dia mendapati Allah mengharamkan sesuatu, tapi dia berpandangan selain Allah dan Rasulnya. Artinya, responsibility terhadap ketaatan itu berbanding lurus dengan kekuatan akidah. Faham? Akidahlah yang membuat kita respon menerima dan sigap mengamalkan. Salah satu aspek akidah apa, Bu? Takut bukan? Takut kepada Allah itu urusan akidah bukan? Orang beriman pasti rasa takutnya kepada Allah itu besar. Sehingga dia berusaha menghindari sesuatu yang terlarang. Walaupun itu kecil dosanya. Dia tidak akan berani mendurhakai Tuhannya. Ketaatan dan kedurhakaan itu urusan akidah atau urusan akal, Bu? Akidah. Akidah. Jadi akal itu gelas, Bu. Ya, pembangkangan itu adalah kotoran. Akidah itulah obat penyembuhnya, pembersihnya. Jadi sebelum kita tuangkan air, mesti gelas dibersihkan, nggak, Bu? Iya. Kalau enggak, air juga jadi kotor, bukan? Betul. Kalau akidahnya kotor, otaknya kotor, nggak, Bu Vinia? Iya, Ustaz. Nah, jadi itu namanya cuci otak dulu. Cuci hati baru cuci otak, kan? Iya. Dan akidah itu di mana, Bu Vinia? Maksudnya di mana? Akidah itu, iman tuh ada pusatnya di mana? Di hati ya, di kolbu. Nah, dalilnya? Ustadz aja kalau dalilnya sih. Kurang asem kamu ya. Surat 49 ayat yang ke-14 kan? Oh, yang orang Arab itu ya. Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati-hati kalian. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan orang-orang munafik, apa kata Allah? Yaquluna bi afwahihim laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan kalimat iman dengan hatinya, tidak dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Berarti iman itu di mana, Bu? Di hati. Dan apa kata Allah lewat lisan nabinya? Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasad kulluh. Jika dia rusak, maka rusaklah tubuh. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Dan hati itu baik dengan iman, bukan? Mana dalilnya bahwa hati itu baik dengan iman, Bu? Saya tanya sama Bu Pina. Maksiat itu yang menolak maksiat itu hati atau iman, Bu? Iman dong. Nah, dalilnya. Antum dari tadi jawab lantang, tapi ditanya malah lancang, suruh saya jawab. Aduh, ini nggak tahu deh, ini bener nggak sih surat Ibrahim atau surat apa sih, Ustaz? Surat 49 ayat yang ke-7. Oh, ya. Jangan ingat, jangan cuma catat saja. Habis kan Ustadz banyak juga ngasih dalil, kita kan juga kan hafalannya nggak kayak Ustadz. Ya, maka jadi belajar, gak usah jadi ustadz, tapi belajar untuk hafal, kan? Belajar, ayatnya suka lupa kan? Oh gitu. Itu namanya mules, bukan ngeles loh. Iya. Ya, coba lihat di kalimat yang ketiga. Ya, walakinallah habbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu, dan iman itu menghiasi hati-hati kalian. Kalau kita cinta iman, pasti benci kekafiran dong. Kalau kita menjaga keimanan, kita pasti membenci perbuatan fasik dong. Kalau kita menjaga keimanan, kita pasti membenci maksiat, bukan? Kebencian kepada kekafiran, maksiat paling tinggi. Benci kepada kefasikan, benci kepada maksiat-maksiat lainnya, itu dasarnya adalah iman.
Maka hati itu sehat karena iman. Jika imannya baik menghiasi hatinya, hatinya sehat. Maka seluruh gerak anatominya pasti sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat karena telinganya beriman. Kami taat karena hatinya beriman. Hatinya, begitu telinga mendengar masukkan ke hati membenarkannya. Setelah hati membenarkannya, maka hati melahirkan kebencian kepada kefasikan, kepada kekafiran, kepada maksiat. Lalu hati memerintahkan seluruh tubuh untuk patuh kepada apa yang didengarnya dari Tuhannya dan dari Rabbnya dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas persoalan khusus kita hari ini. Ya, mengenakan pakaian sutra dan emas. Ya, lihat ibu-ibu di dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Libas, kitab pakaian, bab Al-Harir wa Zahab, bab sutra dan emas. Ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya buku di rumah silakan dilihat. Sunan At-Tirmidzi, kitab pakaian, bab yang pertama, bab sutra dan emas. Haddatsana Ishaq bin Mansur. Telah bercerita Ishaq bin Mansur kepada kami. Dia berkata, haddatsana Abdullah bin Numair. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Numair. Dia berkata, haddatsana Ubaidullah ibn Umar. Ya, telah berkata kepada Abdullah bin Numair. Dia berkata, telah berkata Ubaidillah bin Umar. Dia berkata, ya, An-Nafi', ya, saya mendengar dari Nafi' an Sa'id bin Abi Hindi, ya, yang dia dengar dari Sa'id bin Abi Hindi, ya, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, hurima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati, ya, wa uhilla liinathihim. Ya, diharamkan sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Al-Libas, pakaian, bab tentang haramnya sutra bagi laki-laki. Ibu-ibu, hadis ini secara sarih, jelas, tidak perlu interpretatif lagi. Bahwa ada dua hukum yang terkandung di sini. Pertama, sutra dan emas diharamkan untuk laki-laki muslim. Halal bagi wanita muslimah. Kalimat ini jelas atau ada kesamaran, Bu? Ibu-ibu? Enggak, Ustadz. Jadi jelas ya. Jadi ibu-ibu nggak usah ragu pakai emas ya. Iya. Nggak usah ragu pakai sutra ya. Dan tidak ragu untuk tidak membeli sutra kepada suami. Dan emas kepada suami, oke? Iya. Karena saya mau jelaskan beberapa hukum. Bu Fin ya. Iya, Ustadz. Anda ini kan sekarang moderator kan? Iya. Itu resikonya siapa suruh jadi moderator. Kan suara Anda terdengar Anda yang saya tanya duluan. Jangan susah-susah dong nanyanya Ustadz nih. Gak susah kan, pelajaran udah diajarin. Dulu dunia juga Anda kejar, sekarang apa hasilnya? Iya, iya, iya. Tua-tua makin bodoh aja urusan agama kan? Dulu berangkat pagi kuliah, sampai pulang sore-sore kuliah, apa hasilnya sekarang? Gak tahu apa-apa kan agama kan? Kalau dunia bisa hafal, kenapa agama enggak? Jangan banyak ngeles, saya pernah kuliah seperti Anda juga loh. Nah, Ya, saya pernah jelaskan di forum ini. Kapan sesuatu diharamkan oleh syariat? Kapan kita tahu sesuatu diharamkan oleh syariat? kalau ada dalilnya kan? Iya.
Kapan kita tahu bahwa dalil itu mengharamkan sesuatu? Apa indikasinya? Ada beberapa kata-kata deh Nah, waktu itu. pinter. Ya. Apa saja? Ada 8 kan? Atau Nggak usah minimal 5 banyak-banyak kan? dong. Ah, Nggak ah. usah banyak-banyak dong. Jangan Itu aja bisa dong. banyak karena ini perlu menjelaskan kepada anak. Kan nggak Iya, ada kata haram di sini, maka kenapa haram sih? iya. Gitu loh. Lah, ibunya Janganlah. bodoh, anaknya lancang. Gimana? Lengkap dan beritaan nggak, Bu? Ah, ah, Iya, iya. ah. Satunya kan katanya ada janganlah, misalnya gitu kan Ustadz. Yang pertama jelas haram misalnya seperti hadis Ya, tadi. diharamkan atas Ya, kalian. diharamkan atau la Ya, yahillu, tidak iya. halal. Berarti tidak halal lawannya haram kan? Mm-mm. Jadi dengan sirat yang jelas ada ucapan haram atau tidak halal. Itu pertama. Mm-mm. Paham? Ya, Jadi kalau kita dapati, kan kadang-kadang, Mama di sini nggak ada kata haram, kenapa Mama bilang haram? iya. Lah, ibu nggak punya ilmu, lengkap nggak penderitaan tuh anak, keracunan nggak sama dengan mamanya. Maka perlu tahu kaidah-kaidah keharaman dalam dalil. Yang pertama apa? Diharamkan. Dengan sirat yang jelas keharaman atau lawannya. Ya, misalnya la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti apa? Ya, haram. Haram. Nah, ya, tidak halal berarti haram. Itu satu. Hurima, diharamkan untuk kalian. Seperti di Quran, ya, hurimat alaikumul maitata wadamu walahmul khinzir wa ma Mm-mm. uhilla bihi ghairi ghairillah. Hmm, Ya, diharamkan untuk kalian iya. atau tidak dihalalkan untuk kalian. Itu namanya sirat yang sari tentang keharamannya, itu kata haram atau lawannya. Yang kedua, lanahia, larangan. Janganlah. Janganlah. La taqrabuz zina. Mm-mm. La ta'kulu. Dalam kaidah syariat, hukum asal larangan adalah haram. Tidak boleh Mm-mm. dipalingkan menjadi makruh kecuali ada dalil yang mengindikasikan makruh. Karena larangan ada berapa, Bu Finia? Haram. Larangan ada dua. Larangan yang berat, haram. Larangan yang ringan, makruh. Paham? Ini Ya, kaidah agama perlu difaham, Bu. Kalau enggak anak ibu sesat sama dengan ibunya. jangan dong. Nah makanya sesat jangan diwariskan, Bu. Diwaris itu kecerdasan. Ibu saya cerdas, diwaris kecerdasan pada saya. Makanya asal Allah mengampuni ibuku dan beri pahala untuk semua dalam dakwahku ini. Karena aku menghafal Quran melalui lisannya. Ya, dan aku kebengkokan suka dilurusi sama dia. Dan caranya menerangkan seperti saya terangkan ke ibu-ibu ini. Karena saya suka bilang, Mami, di sini nggak ada kata haram, ngarang deh Mami. Nah, dia jelaskan kepada saya. Makanya jangan ngotot dulu nak, bongot, bodoh kok ngotot. Jadi pertama ada indikasi jelas keharamannya. Yang kedua lah, jangan. Yang ketiga apa? Perintah menjauhinya, ijtanibu. Ya, misalnya surat yang keberapa? Yang kelima, ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu, maka jauhilah. Lawannya jangan Dekati. dekati. Ijtanibuhu, maka jauhilah. Yang ketiga apa? Perintah untuk tidak boleh mendekatinya atau perintah menjauhinya. Yang namanya menjauhi berarti larang mendekati, bukan? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya, disifati dengan sifat tercela. Satu perbuatan yang Allah menyebutkan dengan perbuatan makhluk tercela. Seperti contoh, min amali syaitan di ayat ini. Perbuatan setan. Kalau Bu Pindah punya anak tanya, Ibu, di sini kan perbuatan setan, gak haram. Tanya sama anak, emang kalau setan kamu mau jadi setan? Itu jawaban akal dulu, Bu, sebelum dalil. Faham? Indikasi keempat apa?
Allah mensifati perbuatan itu dengan perbuatan makhluk tercela. Perbuatan setan. Di mana unsur keharamannya? Allah melarang kita menyerupai setan. Surat 24 ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Tadi Allah bilang perbuatan setan bukan? Dan Allah mengharamkan kita tidak boleh menyerupai setan. Di mana keharamannya, Bu? Karena Allah mengatakan perbuatan itu perbuatan setan. Dan kita dilarang, diharamkan Allah menyerupai perbuatan setan. Kenapa? Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fasya'i wal munkar. Karena setan itu selalu menyuruh kepada perbuatan fahisya dan munkar. Itu indikasi yang keempat. Indikasi yang kelima, Bu Finnya. Jadi jangan suruh saya jawab dalil lagi besok-besok ya. Itu namanya murid kurang asem loh. Tambah kunit nama asam kunit asem ya. Nah, kalau itu jadi jamu, kalau ini jadi racun buat guru nih. Ya. Yang kelima apa? Ancamannya dengan neraka atau semisalnya. Walahum azabum mubin. Bagi mereka azab yang besar. Atau terancam dari surga, tidak masuk surga. Nanti kita bahas tadi, kata Nabi, ya, siapa mengenakan sutra, siapa mengenakan emas bagi laki-laki, dia tidak punya bagian di akhirat. Artinya dia tidak masuk surga. Menjauhi surga wajib atau tidak? Menjauhi surga. Menjauhi surga wajib atau haram? Wajib dong, Ustaz. Menjauhi neraka wajib. Yang menjauhi neraka surga itu haram. Masa surga dijauhi? Iya, betul. Paham? Sesuatu yang menjauhkan kita dari surga, padahal menjauh diri dari surga haram bukan? Ya, mendekatkan diri ke surga wajib, mendekatkan diri ke neraka haram. Menjauhkan diri dari neraka wajib, menjauhkan diri dari surga haram. Paham logika hukumnya? Ya. Yakin loh, bisa jawab nggak besok-besok? Jangan suruh saya jawab lagi. Berarti di sini indikasi pertama yang jelas yang mana, Bu? Dari 5 indikasi tadi. Dengan syarat yang jelas. Yaitu apa? Ya, diharamkan bagi umatku. Laki-laki dari umatku. Kata Nabi, hurima libasul khairi wa zahabi ala dzukuri ummati. Diharamkan dengan sigat yang jelas ada kata haram. Jelas ya? Ini sekedar penjelasan fikih karena kadang-kadang anak-anak kita kan suka ngeles kayak ibunya Bu Finnya ini kan. Lah bayangkan kalau anaknya nakal, mamanya bodoh, lengkap penderitaan gak ini anak? Jangan dong. Ya, itu saya bilang ini kan namanya peringatan kan? Iya. Jadi kira-kira anak-anak nyesal nggak punya ibu bodoh-bodoh ini. Untung nggak ada pilihan. Kalau dulu Billy nggak pilih ibu jadi ibunya loh. Ngeles gini. Baik. Jadi itulah indikasi-indikasi sebuah dalil mengisyaratkan suatu perbuatan itu haram. Sampai sini jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Di sini indikasinya jelas karena hurima ala dzukuri min ummati. Diharamkan atas laki-laki dari umatku. Udah jelas penjelasan ini ya. Jadi dua hukum sudah kita paham. Pertama apa? Bahwa jelas keharamannya sutra dan emas bagi laki-laki. Nggak ada lagi debatable. Karena jelas indikasi keharamannya tidak ada kesamaran. Maka tidak boleh laki-laki coba-coba. Buat caplang aja nggak boleh coba-coba buat anak. Apalagi bapak-bapak nggak boleh coba-coba. Kemudian kata Nabi, wa uhilla li inasihim. Dan dihalalkan buat para wanitanya.
Jelas gak hukumnya, Bu? Iya. Maka sesuatu yang telah dihalalkan oleh Nabi atau oleh Allah tidak boleh kita haramkan atau sebaliknya. Dan merubah hukum halal dan haram itu kekafiran. Jelas Bu Finia? Ya. Hukum pertama, tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan. Tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan, nggak boleh. Lihat surat 16 ayat 116. Sehingga tidak boleh Finia, jangan pakai sutra haram loh. Ya. Jawab, lah Nabi halalkan, ngapain juga lu haramin? Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Ya, liyaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidah-lidah secara dusta. Ini halal dan ini haram. Maksudnya apa Bu Vinia? Jangan dengan lidah mengatakan halal kalau nggak ada dalilnya. Tidak boleh maka haram. Jadi kalau sudah dihalalkan tidak boleh mengatakan haram atau sebaliknya. Paham? Ya. Berarti kita telah menetapkan hukum dengan lisan kita. Dan ini kata Allah apa? Perbuatan berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hukum pertama yang kita tangkap dari hadis ini. Paham anak-anak? Iya, Ustaz. Jadi pertama apa? Termasuk dosa besar. Menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Di sini Allah mengharamkan sutra untuk laki-laki dan Allah haramkan sutra untuk wanita. Allah haramkan emas untuk laki-laki dan Allah halalkan emas untuk wanita. Siapa merubah hukum, dia telah berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dia kufur, Bu. Surat yang ke-29 ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedudukan Allah atau mendustakan yang hak tak kala yang hak itu datang kepadanya. Saya tanya sama ibu-ibu, kehalalan sutra bagi wanita jelaskah hukumnya dari Allah dan Rasulnya? Ya jelas Ustaz. Maka mengingkarinya termasuk kedustaan, bukan? Ya. Alaisa fi jahannam mathul kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang kafir? Siapa mereka? Yang mendustakan yang sudah Allah tetapkan dalam syariatnya. Itu bagian pertama. Sehingga ibu-ibu tidak usah ragu pakai sutra. Tidak usah ragu pakai emas. Dan jangan ragu menolak laki-laki, anak laki-laki Anda, suami Anda untuk memakai sutra dan emas. Oke? Ya. Yang kedua, kapan kita di sini tidak ada keraguan? Karena kata Nabi hurrima, diharamkan dengan syarat yang jelas. Dan sudah saya jelaskan, indikasi suatu perbuatan diharamkan oleh dalil. Dengan 5 indikasi yang saya sebutkan tadi. Masih hafal Bu Vin ya? Hafal dong. Kalau saya tanya masih jawab dengan dalil dan contoh-contohnya, apa masih saya suruh jawab lagi? Tergantung keadaan sih kata Bu Vin ya. Tergantung saya on off-nya ya. Kalau on saya ingat, kalau off saya lupa Ustaz. Namanya ibu-ibu otaknya TBC, tomat bawang cabai bukan? Yang ketiga Bu, yang jadi persoalan hukum. Ada di sini menisakan pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Bagaimana kalau baju itu atau perhiasan tercampur dengan sutra atau emas? Paham ibu-ibu? Paham. Jadi di sini menisakan pertanyaan. Kan tidak tuh kemungkinan ibu-ibu akan tanya, ibu kan kepo kan? Pak Salim, gimana kalau suami saya pakai baju, bahannya sih batik, tetapi bercampur sutra Bu. Suami saya suka pakai cincin Pak Salim, tapi juga campur dengan emas.
apakah emasnya banyak atau sedikit, tetap haram berdasarkan keumuman dalil tadi. Jelas Bu Pinia? Jelas Ustaz. Tadi haramnya nggak kasih ukuran kan? Iya. Maka sesuatu nggak dibatasi, tidak boleh kita batasi kalau dengan dalil. Dalil mutlak tidak boleh dibatasi dengan dalil, dibatasi dengan dalil. Di situ Nabi tidak bilang kecuali sedikit baru boleh. Kan tidak ada pembatasan bukan? Iya. Maka saya ulang dalam kaidah fikih apa? Dalil mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakan dengan dalil. Berarti kalau baju itu bercampur sutra banyak atau sedikit tetap tidak boleh karena keumuman dalil tadi. Mau banyak mau sedikit sutra tetap haram. Kecuali Nabi mengatakan kecuali yang tercampur sutra sedikit. Tidak ada dalil pembatasannya, maka keharamannya berlaku mutlak. Paham ibu-ibu? Ya. Persoalan yang kedua. Gimana kalau yang pakai emas itu anak kecil, laki-laki? Boleh tidak? Ulama berbeda pendapat, Bu. Kalau anak kecil tidak apa-apa. Karena dia belum terkena taklifi. Ya, dia tidak terkena taklifi. Ya, adapun laki-laki yang sudah balik maka haram. Pertanyaan saya adalah yang aman yang mana, Bu? Anak kecil haram atau boleh, Bu? Haram aja sama kalau yang aman. Kata Nabi kan min dzukuri min ummati kan? Iya. Saya tanya sama ibu, khamar itu diharamkan bukan? Iya. Boleh anak kecil minum nggak? Enggak. Nah, sama aja kan? Yang kedua, perhatikan. Tadi kata Nabi yang haram itu jelek buruk bukan? Tadi di surat 7 157. Apa-apa diharamkan syarat itu kotor bukan? Iya. Mengenakan anak-anak dengan yang kotor boleh nggak, Bu? Enggak, jangan. Nah, jelas? Maka yang paling selamat adalah kita kuatkan pendapat anak kecil pun haram selama dia laki-laki berdasarkan keumuman dalil. Min dzukuri ummati. Dari laki-laki dari umatku. Anak kecil itu laki-laki. Paham? Yang kedua apa? Ya. Sesuatu yang haram itu kotor dan tidak layak anak-anak muslim dikenakan sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat. Kotor itu dimurkai enggak, Bu? Iya. Mengenakan sesuatu yang Allah murkai, Allah haramkan pada anak. Itu mengotori anak, bukan? Betul. Ini ibu yang baik atau ibu yang kurang ajar, Bu Vinia? Kurang ajar. Kurang ajar, kurang asam, tambah kunyit ya. Jadi jamu itu ibu. Itu satu. Yang kedua, asar-asar menjelaskan kepada kita para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, ya, di mana Abdullah bin Mas'ud ketika melihat anaknya masih kecil, anak laki-laki mengenakan ya jubah dari sutra, maka dia robek baju itu kepada anaknya, katakan pergilah kepada ibumu dan kasih tahu dia mengenakan engkau baju yang bukan dari sutra. Bu, siapa yang layak diikuti, Habib atau Abdullah bin Mas'ud, Bu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Karena apa kata Quran? Mengikuti para sahabat itu jalan menuju surga. Ya. Surat 9 ayat yang ke-100. Jabir bin Abdullah juga mengatakan, pernah kami datang kepada anak-anak kami datang kepada Umar bin Khattab dan mereka masih kecil pakai sutra, ya. Umar kemudian merobek baju anak-anak itu. Maka ini menunjukkan perlunya hati-hati dan jangan meremehkan. Anak tidak berdosa, Bu, kalau dia kenakan. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Iya, yang mengenakannya, yang mengenakannya kepada anak yang berdosa. Setelah saya jelaskan 4 hal ini, jelas buat ibu-ibu tidak? Jelas, Ustaz. Pertama, hukumnya haram kejelasannya. Karena ada sirat haram tadi. Yang kedua, tidak boleh merubah-rubah.
mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jelas? Jelas wanita halal pakai emas. Halal pakai sutra. Laki-laki haram pakai sutra. Laki-laki haram pakai emas. Udah jelas hukumnya. Nggak boleh dirubah-rubah. Kalau rubah-rubah termasuk kedustaan atas nama Allah jadi. Yang ketiga, ya, campuran pakaian yang bercampur sutra haram dengan keumuman dalil. Begitu juga perhiasan laki-laki, emasnya banyak atau sedikit, tetap haram, ya, karena tidak ada pembatasan dalilnya. Kemudian untuk anak kecil, maka lebih selamat, dia juga haram, karena saya jelaskan filosofinya tadi. Bu Finia, saya udah kelelahan loh, nanya Anda suruh saya jawab. Hanya saya jawab banyak jadi lelah saya. Saya kira bab ini jelas gak, Bu? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas Ya. apa jelas banget, Bu? Jelas banget. Nah, walaupun ditanya nanti lupa ya. Iya, dalilnya banyak nih soalnya. Tapi Allah jadi saksi sudah menjelaskannya. Iya. Jelas ya? Baik, ibu-ibu ada pertanyaan silakan. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahan. Masalah udah selesai ya, tidak usah dipertanyakan. Iya, Ya, yang dan kalau saya bawa dalil, munasabahnya banyak sekali. Hadis-hadis yang menjadi ancaman, tidak mencium bau surga, tidak dapat bagian dari surga banyak sekali. Dan kata Nabi, itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Hadis Bukhari dan Muslim. Emas dan perak itu untuk orang kafir, laki-laki kafir di dunia dan mereka tidak punya bagian di akhirat. Menunjukkan apa Bu Finia? Berarti kalau kita gunakan menyerupai orang kafir bukan? Iya. Ini haram nggak? Iya, Ustaz. Keharamannya itu. Yang kedua, tadi saya lupa jelasin ada dua hal. Ada hadis penguat kata Nabi, surta dan emas itu buat mereka di dunia orang kafir. Dan untuk kita di akhirat. Jadi kalau kita mengenakannya menyerupai orang kafir tidak. Iya. Itu keharaman, indikasi yang kuat. Yang indikasi yang kuat lagi apa? Dihalalkan bagi wanita. Diharamkan bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki pakai emas menyerupai wanita bukan? Iya. Dan ini keharamannya akan kita jelaskan pada hadis yang akan datang. Menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita. Mudah-mudahan penjelasan ini jadi jelas buat ibu-ibu sehingga tidak usah perdebatkan lagi. Ada syubhat Bu Finia. Ini Ibu Finia biasa buat ibu gaul kan, ibu gaul di mana-mana kan? Dan saya yakin Ibu Finia punya teman tuh tipikal panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya kan? Kan Quran gak mengharamkan, Vin, gitu kan? Pernah dengar itu gak Bu Finia? Jawab. Quran bilang apa yang Nabi haramkan itu haram. Tadi surat 7 ayat 157 kan? Iya. Surat 59 ayat yang ke-7. Jelas? Ya. Makanya suruh temanmu belajar sana sama saling biar diruqyah lo. Ma'atakum rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang Rasul berikan ambil, hukum-hukum halal dihalalkan. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul larang tinggalkan, dan Rasul melarang laki-laki memakai sutra dan emas, maka wajib bagi kita meninggalkannya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan menjadi jelas buat ibu-ibu, terutama untuk diri dan keluarga ibu dalam mengamalkan syariat agama ini. Amin, Allahumma amin. Silakan Bu Finia, Anda punya teman-teman pasti banyak masalah seperti antum juga. Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya ya. Sudah mencerahkan kami dengan dalil-dalilnya yang sangat banyak. Ustaz, sedikit aja ini kan ada emas nih gitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian kalau misalnya emas itu dipakaikan untuk, atau gini deh, emas perhiasan yang kita pakai itu sebenarnya dikenain zakat atau enggak tuh Ustaz? Hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari Muslim. Aisyah pernah pakai gelang emas kan? Iya. Gelang itu perhiasan bukan? Iya, betul. Nabi tanya, kamu sudah zakatkan? Belum. Aisyah bilang belum. Nabi ajar, apa kamu pengen Allah bakar di wajahmu di neraka? Hadis ini jelasnya gimana Bu Finia? Iya, harus dizakatin ya berarti. Nah, udah tahu nanya loh.
Iya, katanya soalnya ada 2 pendapat kan, jadi mau nanya yang rojihnya nih yang mana? Pertanyaannya rajinnya hadis Aisyah tadi kan. Oh, iya Gelang iya. itu perhiasan bukan? Iya. Nah, selama ada unsur emasnya, maka dia disakati. Walaupun dia perhiasan. Berdasarkan hadis Aisyah tadi. Emas dan perak ya Ustadz ya, berarti gitu Iya, ya? iya. Ya Ustadz. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan di layar, nanti insya Allah Uti Lucy yang akan melanjutkan. Tafadholi Uti Lucy. Oh ini Barakallahu fikum ya Bu Ustadz. Lucy habis pulang jalan-jalan ya, kelihatan. Assalamualaikum UTV-nya. Ini Farah. Oh, baik, Ibu Eh, Farah, silakan Ya, Uti Farah. ya, Uti Lucy lagi nggak bisa bacain pertanyaan. Ya, lagi sariawan dia. ya Ustadz izin bacakan pertanyaan Ustadz ya. Nah Ustadz, bahan pakaian selain sutra itu kan ada silky itu Ustadz. Sekarang dibilangnya silky yang murah-murah gitu lah Ustadz. Jadi sebenarnya dia bukan dari sutra asli ya Ustadz ya. Tapi karena dia lembut tuh dibilangnya bahan silky itu biasanya Ustadz. Iya. Nah itu kan kadang ada dari bahan polyester atau seperti linen juga misalnya Ustadz. Iya. Nah itu apakah tetap termasuk yang tidak boleh tadi Ustadz untuk laki-laki Ustadz? Dalam kaidah agama bukan namanya, tapi hakikatnya, zatnya. Sama dengan saya kasih contoh Bu Farah. Ini namanya asuransi syariah, tapi riba. Apakah namanya syariah atau yang dilihat hakikatnya, prakteknya Bu? Iya Ustadz. Itu kaidahnya. Yang syariat lihat esensinya, zatnya, bukan namanya. Walaupun dikasih nama silky, tapi kalau zatnya bukan silky, kita bukan sutra. Karena tidak akan merubah hakikat sesuatu dengan nama itu. Jelas Bu Farah? Iya jelas Ustadz. Ya. Nah. Baik Ustadz. Nah Ustadz, kalau atau contoh udah jelas sutra dikasih nama polister, tetap aja sutra. Paham? Ya. Nah, jadi ya, nama betul. itu tidak menjadi ukuran keharaman sesuatu. Yang dilihat zatnya, hakikatnya sesuatu itu, esensinya. Jelas ya? Iya Ustadz. Nah kadang kan kita kalau yang orang awam kan Ustadz suka nggak tahu nih sebenarnya yang silk, yang sutra yang sebenarnya seperti apa, yang dibilang silky itu sebenarnya yang seperti apa gitu Ustadz. Nah kita gimana tuh Ustadz cara tanyakan kita kepada ahli tekstil ya. Saya tidak tahu itu bedakannya. Ya, karena saya karena belajar industri tekstil masalahnya. Ya, maaf ya karena itu butuh keahlian duniawi kan? Iya betul. Untuk menentukannya, dan saya diharamkan adalah la taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau mengatakan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu. Kalau saya diserahkan kepada saya suatu benda, baju, saya tidak bisa bedakan mana silk, mana bukan. Tapi orang-orang yang sana tahu kan, yang ahli tekstil tahu mana sutra dan mana bukan kan? Iya. Allahu a'lam. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Nah Ustadz berarti kalau tadi memang zatnya yang memang ini ya Ustadz ya, yang memang itu seperti emas atau dia sutra itu berarti bukan karena dia itu namanya saja ya Ustadz. Iya, bukan berarti namanya, sama seperti tapi zatnya, hakikatnya. Iya betul Ustadz. Nah soalnya ini ada pertanyaan lagi Ustadz, kalau emas palsu aksesoris yang dipakai anak-anak muda itu bukan emas asli, apakah hukumnya sama Ustadz? Berarti sama ya seperti tadi ya Ustadz jawabannya ya. Iya, misalnya emas putih, tetap emas kan, cuma warnanya putih emas kan? Iya. Jadi lihat zatnya itu emas bukan? Iya. Kalau misalnya dia pakai sesuatu bukan emas, dinamai emas, tapi bukan emas. Karena bukan namanya, tapi zat yang dilihat oleh syariat. Contoh tadi, prakteknya riba, tapi dikasih nama transaksi syar'i. Namanya tidak merubah hakikatnya. Paham? Iya Ustadz. Jadi tadi yang dilarang Ustadz itu kan untuk laki-laki emas dan perak ya Ustadz. Iya. Bagaimana dengan cincin palladium titanium Ustadz? Itu gimana Ustadz? Titanium bukan emas walaupun harganya mahal. Titanium bukan emas Bu. Berarti masih boleh. Ya, yang dilarang kan emas Bu. Iya. Kalau orang bilang kan lebih mahal, saya jawabannya apa? Di sini bukan soal harganya, tapi zatnya. Paham Bu? Ya paham Ustadz. Kalau begitu ada batik tulis biasa, kadang-kadang lebih mahal daripada sutra bukan? Betul. Jadi lihat, kan
Itu tidak boleh, itu platinum boleh. Ini mahal Ustaz. Tidak bisa, bukan harganya. Dia makan, biaya produksinya lebih banyak kan? Bukan karena zatnya emas kan? Kemahalan satu barang itu kan banyak aspek kan Bu? Iya. Tapi fikirnya apa? Keharamannya bukan harganya, tapi karena zatnya, bendanya itu sendiri. Platinum bukan termasuk emas. Ya, saya tanya sama ibu, bukankah minyak juga disebut emas hitam? Iya. Apa karena emas kalau minyak haram ibu pegang? Enggak kan? Iya Ustaz. Jadi bukan namanya, tapi hakikatnya yang dilihat. Ya. Zatnya yang dilihat. Jelas? Jelas Ustaz, insya Allah Ustaz. Ya Ustaz, pertanyaannya lagi Ustaz. Apakah hukum itu sama dengan misalnya hiasan pada piring atau sendok yang berwarna emas Ustaz? Nah, itu kan ya, itu berarti sama ya Ustaz ya? Baik. Soalnya pertanyaannya seputaran ini semua nih Ustaz. Baik. Ya. Kan kita pernah atau dilihat dalam hadis, ya, dalam hadis Bukhari Muslim, al-libas wa zina di Muslim, tidak mencium bau surga orang yang makan dengan alas emas dan perak, piringnya perabotannya dari emas dan perak. Kalau cuma warnanya kekuning-kuningan saja bukan emas dan perak, Bu, cuma warnanya doang kan? Iya. Nah, maka tidak masalah. Selama warnanya bukan emas, cuma warnanya mirip emas saja. Jelas, Bu? Ya, jelas Ustaz. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Menjual pakaian sutra dan emas ke pria juga hasilnya itu haramkah Ustaz? Sesuatu yang haram dipakai, haram diperjualbelikan. Ya, Umar bin Khattab ya pernah diberi hadiah oleh Nabi sutra. Lalu Nabi berkata, ya, bukankah engkau haramkan ini untuk kami laki-laki? Kata Nabi, gue kasih lo biar lo kasih bini lo, bukan buat lo. Jelas, Bu? Iya. Kalau saya jual sutra, Bu, dalam bentuk bahan, jual saja. Tentu laki-laki tahu nggak boleh beli dong. Kecuali saya sudah mendesain kemeja khusus laki-laki sutra haram. Tapi kalau Ibu Bu Farah jual saja, punya toko butik, jual barang-barang untuk laki dan perempuan, dan Ibu sutra jual bahan sutra 3,5 meter atau 2,5 meter. Kemudian yang beli laki-laki, yang dosa dia udah tahu gak boleh beli. Kenapa dia beli? Ini kan sifatnya umum bukan? Iya. Yang haram kalau sudah bersifat spesifik seperti Bu Faras khusus menjahit kemeja laki-laki. Berarti udah konsumennya, customer udah jelas bukan? Iya Ustaz. Ini haram. Tapi kalau bentuknya bahan, Ibu jual di butik, yang datang beli laki-laki, boleh jadi buat bininya, urusan dia kan Bu? Betul Ustaz. Paham? Iya. Maka diharamkan Ibu menjual bahan sutra yang sudah Ibu desain khusus untuk laki-laki, maka tidak boleh. Paham? Ibu jual cincin toko emas, datang laki-laki beli. Masa Ibu nanya, ini buat lo apa buat bini lo? Kan gak mungkin kan Bu? Iya. Kembali kepada dia, dikenakan dia haram dong. Karena pada dasarnya toko emas itu toko umum. Lain ceritanya kalau Ibu bikin sepasang emas. Ya, for men and for women misalnya. Berarti Ibu haram gak Bu? Iya betul. Karena Ibu telah mengkhusus untuk laki-laki yang jelas haram. Udah tahu haram dijual. Kira-kira edan gak Bu? Jelas? Ya Ustaz. Iya. Jelas Ustaz. Ya. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Kalau kita mencuci pakaian Ustaz, terus deterjennya menggunakan deterjen khusus sutra atau silky, itu bagaimana? Bu, sabun gak termasuk dalam larangan ini Bu. Ya, misalnya ibu-ibu punya, bapak-bapak ya, misalnya punya batik. Kan ada lerak yang khusus untuk batik atau sutra kan? Itu sabun, bukan benda zatnya, tidak masalah. Misalnya ada sabun khusus untuk mencuci pakaian yang bahannya adalah sutra misalnya.
atau bahan yang tidak boleh pakai deterjen karena akan merusak serat kain? Jawabannya, ini zat cair bukan emas, Bu. Coba bawa ke lab, ada unsur emasnya, Bu. Nggak ada kan? Enggak, ya. Nah, dia cuma namanya untuk mencuci sutra umpamanya. Tapi dia bukan sutra kan, Bu? Paham? Ya, Maka ini tidak bisa dikiaskan kepada sutra, salah. Karena esensi dan hakikatnya sama sekali tidak ada sutra zat sutra padanya. Jelas? Iya Ustadz. Pokoknya intinya harus zatnya atau hakikatnya itu Iya. emas ya, Ustadz. Kalau soal penyebutan apapun itu selama itu tidak mengandung zat yang tadi, jadi berarti tidak itu berubah hakikat tidak, karena nama, itu kaidahnya, Bu. Iya. Ya, kan kata Nabi apa? Akan datang suatu masa di mana orang minum khamar dan menamai dengan bukan namanya. Mau whisky kek, mau vodka kek, khamar, Bu, nama nggak penting. Paham? Iya. Kata Nabi, kelak umatku akan mengharamkan khamar dan didamai dengan bukan namanya. Berarti akan tadi perubahan nama bukan, manipulasi bukan. Namanya whisky, namanya wine, namanya vodka. Ya tetap aja khamar, Bu, namanya apapun khamar bukan? Iya. Apakah namanya whisky lalu bukan khamar lalu halal? Enggak kan? Namanya wine, tetapi zatnya khamar, haram nggak, Bu? Itu kaidah syariat, nama tidak berpengaruh pada keharaman dan kehalalan. Paham? Paham Ustadz, insyaallah Ustadz. Ya. Ya Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Nah tapi tadi kan kalau menjual pakaian sutra itu ke laki-laki kan haram Ustadz. Nah kadang ada laki-laki misalnya yang membeli Ustadz sutra untuk dia pakai. Nah kita sebagai penjual harus seperti apa katanya Ustadz? Kan itu jual umum. Dan Ibu tahu itu untuk wanita kan? Ya. Kemudian kita tanya, Bapak beli buat Bapak atau Ibu? Buat saya, kita nasehatin. Tapi kalau dia misalnya bilang buat saya, itu suka-suka saya. Kalau Ibu mengatakan jual beli, dia bisa bawa Ibu ke pengadilan karena Ibu melakukan perbuatan tidak menyenangkan kan, Bu? Iya. Betul nggak, Bu? Iya. Karena orang kalau hal-hal remeh-temeh kita bisa dipenjara bukan? Dia bisa melakukan, Ibu melakukan perbuatan tidak menyenangkan bukan? Kalau hal ini terjadi, kita tidak berdosa karena dipaksa untuk menjual tadi. Jelas Bu Farah? Ya jelas Ustaz. Kita nasihatin dulu. Nah, contoh gini Bu Farah, dulu saya jualan. Ya, baju tidur ibu-ibu. Ya nama baju tidur kan namanya ibu-ibu tidur di kamar kan, bukan di ruang tamu atau di jalan kan. Saya bikin selutut saja, tidur selutut atau tidak sampai melutut seluruh tubuh. Saya diprotes ibu-ibu, Ustadz, kenapa baju tidurnya gitu? Kan baju tidur bukan baju jalan-jalan kan, masa ibu berjalan pakai hijab, tidur pakai hijab? Iya. Yang salah yang make, kenapa baju tidur dipakai ke pesta? Yang waras saya yang jual atau dia yang tidak waras yang make? Kan sudah jelas peruntukannya kan? Iya. Ini baju tidur. Ya, saya beli bahan silky tadi, saya jahit baju tidur ibu-ibu. Ada yang sampai mata kaki, ada yang selutut saja. Karena ada ibu tidurnya, ada yang nyaman panjang, ada yang pendek, bukan? Nah, ini namanya baju tidur. Baju itu di kamar tidak terlihat kecuali pasangannya. Masa tidur sama laki pakai jilbab syar'i? Jelas, Bu? Iya. Kalau dia pakai ke pasar, bukan saya yang jual, emang dia yang bego, makanya salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama dengan saya jual cincin. Mungkin jenisnya bisa all set, apa namanya, untuk semua terlihat lah. Ternyata untuk ibunya, bini beli, kemudian laki pakai. Saya yang jual, dosa nggak, Bu? Enggak, Ustaz. Nah, bukan saya yang salah jual, emang dia yang salah pakai, kan? Iya. Jelas, Bu, ya? Iya. Sampai kalau ibu mau jual baju tidur, tidak apa-apa. Kan namanya baju tidur. Yang salah kalau ibu namakan baju syar'i, tetapi untuk bajunya untuk you can see my ketek, yang nggak bisa lah. Tapi kalau baju tidur you can see my ketek lah, iya orang tidur di depan lakinya masa pakai jilbab syar'i.
Boleh memperlihatkan auratnya kepada lakinya tidak, Bu Farah? Boleh, Ustaz. Dalilnya surat 24 ayat 31 kan? Ya. Jadi kalau baju tidur dengan lakinya pakai ukesime ketek, boleh apa sangat boleh? Sangat boleh, Ustaz. Nah, itu contoh. Ya, jadi hakikat dilihat bukan namanya. Paham? Iya, paham Ustaz. Ya, pertanyaan lagi Ustaz. Nah, kalau baru tahu ini haram, punya usaha hem pria, batik, sutra, dijual ke non-muslim, apakah tidak boleh juga Ustaz? Kan kata Nabi boleh buat mereka, kita nggak boleh kan? Ya. Tadi kata Nabi apa? Hurima ala dzukuri min ummati. Diharamkan atas laki-laki dari umatku. Berarti orang kafir boleh dong? Ya. Jelas ya? Ya Ustaz, baik Ustaz. Pertanyaannya lagi Ustaz. Mengeluarkan zakat emas patokan harga dari harga jual atau harga belinya Ustaz? Harga yang berlaku patokan nasional di hari ini. Tanya harga patokan nasional berapa, itu yang dilihat. Jelas? Ya. Pokoknya minimal 80 gram emas ya Ustaz ya. 84 ya, 84 sampai 85. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, apakah boleh saya bertanya di luar dari topik? Gimana Ustaz? Silakan, kalau tidak susah, ya. Kalau Allah mudahkan saya jawab. Kalau enggak, saya enggak jawab. Ya Ustaz. Nah, saya mau mengajari anak saya dan saya sambil melakukan salah satu sholat fardu. Tapi selama saya sholat, bacaan saya keras semua. Mau ruku, sujud, dan lain-lain agar anak saya mendengar dan lama-lama bisa paham. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah boleh atau bagaimana? Tidak apa-apa, tapi makruh kalau sholatnya sholat misalnya sholat lohor dan asar Anda keras kan makruh. Tidak membatalkan sholat tapi makruh. Maka sebaiknya ya ketika didik anak, ketika keras dibacakan keras misalnya. Ketika diam katakan diam. Kalau misalnya didik anak tapi sholatnya lohor dan asar, bacaannya keras atau diam? Keras atau pelan? Sir kan? Ya. Tapi kalau digerakkan makruh dalam sholat, tidak tapi makruh. Wallahu a'lam. Ya, maka tempatkan sesuai dengan pada proporsinya. Wallahu a'lam. Ya. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Zakat emas gelang 2,3 gram juga kena zakat atau kalau sebelum 84 gram beratnya tidak kena zakat? Yang penting memenuhi nisab. Nisabnya minimal jumlahnya 85 gram. Gelang, anting, semuanya dihitung berapa yang ibu miliki. Ditotali semuanya. Cukup nggak 85 gram? Paham? Ya Ustaz. Jadi dikumpulin ya Ustaz berarti ya Ustaz ya? Yang kita punya semuanya. Ya. Emas batangan, cincin, gelang, semuanya dihitung jadi satu. Siapa tahu gelang ibu, satu gelang 85 gram boleh jadi kan? Iya. Kan ibu-ibu kebanyakan action today, mampus tomorrow bukan? Baik Bu, ada lagi? Pertanyaannya sebentar. Ada lagi nih Ustaz. Izin bertanya Ustadz, apa hukum seorang laki-laki usia 16 tahun menikahi perempuan usia 16 tahun dalam keadaan hamil karena mereka berzina? Dan apakah boleh kita membantu uang untuk biaya nikah mereka? Boleh. Kan pernah kita jelaskan khilaf para ulama, tetapi yang rajih adalah perkawinannya sah selama dia sudah balik. Wallahu alam. 16 sudah cukup balik kan? Ya. Ya, tidak apa-apa. Tapi dia dalam keadaan hamil karena mereka berzina, Ustaz. Ya, asalkan menikah dengan yang menghamilinya. Ya. Ya, tidak masalah. Insya Allah saya berpendapat sah perkawinannya. Dan kita membantunya nggak berdosa. Yang berdosa kalau kita memfasilitasi perzinahannya. Kan dengan menikah menjauhkan mereka dari perzinahan berikutnya, bukan? Iya, ya? Ya, tapi kasih tahu anak perempuan, laki-laki. Ini anakmu tidak bernasab kepada bapaknya, bernasab kepada ibunya.
Karena dia tetap anak zina. Pernikahan itu tidak melegalkan anak mengikuti nasab bapaknya. Faham? Paham, Ustadz. Ada yang lain, Bu Farah? Silakan. Ya, Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Ya, lagian udah lewat 5 menit dari jam 11 kan? Ya, Ustadz. Ya, syukron, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Saya kembalikan ke TV-nya. Tafadholi, Uhti. Baik. Oh, itu Ibu Mules, muka ngeles dia. Ustadz, barakallahu fiik ya untuk pencerahan ilmunya hari ini, bahwa tadi Ustadz menyampaikan Islam itu mengatur pemeluknya dalam hal berpakaian dan berpenampilan, dan dari hadis yang Ustadz sampaikan tadi itu jelas sekali bahwa emas dan sutra itu haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Penghususan hukum haram sutra dan emas bagi laki-laki ini berdasarkan karena hakikat laki-laki yang tidak seharusnya berhias ya Ustadz ya, yang sebenarnya berhias itu kan hakikatnya seorang wanita. Iya. Kemudian juga Ustadz menyampaikan bahwa ancaman hadis ya, bahwa kalau laki-laki yang memakai emas dan sutra dan emas itu, dia akan dijauhkan dari tidak mencium bau surga ya, tadi kurang lebih begitu ya Ustadz ya. Ya Ustadz, kurang lebih begitu Ustadz, silahkan closing statement ya Ustadz. Baik, Ibu-ibu, mari kita jaga keluarga kita untuk istiqamah di atas Quran dan Sunnah ya. Kita berusaha mengharamkan apa yang Allah dan Rasul haramkan, dan kita bersungguh-sungguh menghalalkan apa yang dihalalkan oleh syariat. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan kecuali mulia di atas Quran dan Sunnah. Ketika kita meninggal Quran dan Sunnah, maka beragama kita tidak beda dengan orang kafir. Jelas? Orang kafir merasa dirinya tidak berakal ketika di neraka, bukan? Maka mari kita gunakan akal kita untuk menerima, menyerap, dan mengamalkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita tidak termasuk orang menyesal dalam neraka seperti orang-orang kafir yang tidak menggunakan akalnya untuk mematuhi agama dengan baik tadi. Saya kira cukup. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang membukanya Bu Finia, maka yang tutup juga dia dengan doa kafaratul majelis. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya. Wajazakallahu khairan. Baik sahabat Aryan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini dengan pembahasan mengenakan sutra dan emas. Kemudian juga insya Allah apa yang Ustadz sampaikan tadi, kita bisa mengamalkan pelan-pelannya, dan juga kita bisa mengingatkan kepada suami kita atau anak-anak laki kita bahwa emas dan sutra itu memang dilarang dalam Islam, baik yang tercampur sedikit maupun banyak. Intinya zatnya yang membuat itu haram untuk digunakan. Kemudian juga semoga ilmunya menjadi barakah untuk kita semua, dan insya Allah Allah terus menuntun dan membimbing kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kelak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami, dan terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.